Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang berisi tentang sebuah kenakalan remaja dan juga prostitusi di dalam perspektif kriminologi. Perkenalkan, nama saya Najla Yaumil Mazidah dan juga rekan saya Lailatul Qadriyah. Kami dari kelompok 11 akan segera memaparkan apa yang telah kami diskusikan sebelumnya. Pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan juga peraturan hukum. Biasanya dilakukan oleh anak-anak berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam suatu masyarakat. Remaja yang nakal tersebut disebut pula sebagai anak yang cacat sosial. Mereka menderita cacat mental yang disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut sebagai kenakalan. Nah, itu adalah definisi awal dari apa itu kenakalan remaja, agar kita paham dan juga memiliki gambaran terkait dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kenakalan remaja tersebut. Nah, berhubung kita sedang mempelajari mata kuliah kriminologi hukum, maka kiranya perlu untuk kita juga mengetahui bagaimana kemudian kedudukan daripada kenakalan remaja ini dalam perspektif kriminologi. Nah, di mana kenakalan remaja dalam perspektif kriminologi ini dipandang sebagai kenakalan remaja dalam studi permasalahan sosial atau masalah sosial yang dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan juga norma sosial yang berlaku. Nah, perilaku yang menyimpang tersebut dapat pula dianggap sebagai sumber masalah karena memang dapat kemudian membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung bahwa ada jalur baku yang harus kemudian ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Jadi, kedudukan kenakalan remaja dalam perspektif kriminologi ini sangat penting karena bahwasannya suatu kegiatan ataupun suatu perbuatan kriminal itu tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, melainkan dapat pula dilakukan oleh masa atau rentang usia remaja. Lalu kemudian perlu kita pahami pula apa sih sebenarnya penyebab atau faktor daripada kenakalan remaja tersebut. Kiranya ini menjadi penting untuk kemudian kita bisa menelaah lebih jauh mengapa kemudian kenakalan remaja sering terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah terdapatnya faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini merupakan faktor yang sangat vital karena mengapa? Karena memang usia remaja memang sangat dipengaruhi perilakunya oleh keadaan di dalam keluarga. Misalkan apakah kemudian keluarga di dalam kemudian hubungan dalam suatu keluarga tersebut bersifat harmonis atau tidak. Lalu kemudian apakah si anak tersebut sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan lain sebagainya. Maka ini bisa mempengaruhi pula sikap sang anak ataupun sang remaja nantinya di dalam aktivitas sosial tersebut. Lalu kemudian terdapat pula faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga mungkin menjadi pemicunya mengapa kemudian seorang anak-anak dapat melakukan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai bentuk daripada kenakalan remaja. Lalu yang ketiga ialah terdapat faktor lingkungan pergaulan dan juga tempat tinggal. Nah, ini merupakan faktor kedua yang penting ya setelah adanya faktor keluarga. Karena bagaimanapun lingkungan itu adalah suatu tempat yang dapat membentuk karakter seseorang, karena bagaimanapun setiap orang ataupun anak pasti akan mengikuti arah pergerakan daripada pergaulan di tempat tinggalnya atau di lingkungan sekitarnya.
Lalu kemudian faktor teknologi informasi. Nah, ini merupakan juga faktor yang tidak kalah penting dari 3 faktor yang telah saya sebutkan di atas. Bahwa faktor teknologi informasi ini juga menyumbangkan sangat besar terkait dengan maraknya kasus kenakalan remaja yang ada di Indonesia. Di mana faktor teknologi ini bisa disebabkan karena tidak adanya filterisasi secara seimbang terkait dengan apa yang ia lihat di media sosial, apa yang dia lihat melalui internet. Banyak yang kemudian terdapat konten-konten negatif yang kemudian memicu sang remaja ataupun anak tersebut untuk berbuat atau berlaku sama seperti yang ia lihat di dalam sebuah media sosial ataupun melalui internet. Lah, yang paling penting adalah kemudian bagaimana sih kemudian pengendalian daripada kenakalan remaja ini. Sebenarnya kalau balik kepada pengendalian ini memang harus kemudian lebih ditekankan kepada bagaimana lingkungan keluarga tersebut dapat mendidik dan juga membentuk karakter si anak dan si remaja ini untuk dapat berperilaku baik di masyarakat dan juga di sosial. Nah, sikap ini kemudian diambil dengan melalui 2 cara, yakni sikap atau cara yang sifatnya preventif dan juga sikap ataupun cara yang sifatnya represif. Nah, sifat atau cara yang bersifat preventif ini yaitu perbuatan ataupun tindakan orang tua terhadap anak yang dimana nantinya ini akan bertujuan untuk menjauhkan si anak daripada perbuatan buruk atau dari lingkungan pergaulan yang buruk. Seperti contohnya misalkan sang orang tua dapat melakukan penanaman rasa disiplin yang baik, memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak, lalu kemudian pencurahan kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anaknya, dan lain sebagainya. Di samping itu pula, pendidikan agama, penyaluran bakat anak, dan lain sebagainya, ini juga merupakan faktor yang harus perlu diperhatikan sebagai upaya preventif daripada keluarga itu sendiri dalam kemudian mendidik sang anak ataupun sang remaja agar menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kemudian sikap atau cara yang bersifat represif. Ini lebih kepada orang tua hendaknya ikut serta dalam acara, aktif dalam kegiatan sosial yang mana ini bertujuan untuk menanggulangi masalah kenakalan anak remaja seperti menjadi anggota badan kesejahteraan keluarga dan anak, ikut serta dalam diskusi yang khusus mengenai masalah kesejahteraan anak. Selain itu, pihak orang tua terhadap anak yang bersangkutan dalam perkara kenakalan hendaknya mengambil sikap sebagai berikut, yakni yang pertama, mengadakan introspeksi sepenuhnya akan kealpaan yang telah diperbuatnya sehingga menyebabkan anak terjerumus ke dalam kenakalan. Yang kedua, memahami sepenuhnya akan latar belakang dari masalah kenakalan yang menimpa anaknya. Yang ketiga, meminta bantuan para ahli, psikolog, ataupun petugas sosial dalam mengawasi perkembangan kehidupan anak apabila dipandang itu memang cukup perlu. Dan yang terakhir adalah dengan membuat catatan perkembangan pribadi anak sehari-hari. Sehingga inilah yang nantinya akan mewujudkan si anak tampil menjadi lebih baik, menjadi kemudian dapat berinteraksi dengan masyarakat sosial dengan baik. Nah, mungkin itu dari segi kenakalan remaja. Selanjutnya nanti sesuai judul dan juga tema kita, yakni kenakalan remaja dan juga prostitusi dalam kedudukan kriminologi, maka nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Lailatul Qadiyah. Sekian dan terima kasih.